Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kebetulan bapaknya mungkin ngefans sama Lionel Messi, jadi anaknya lahir dikasih nama Lionel Messi. Mungkin ya. Untuk potensinya sendiri, Pak? Jadi kalau Lionel Messi main di U17 ini, U17 tambah gacor. Potensinya ya kita masih lihat sampai di akhir-akhir tanggal 9 ya. Apakah Messi bisa bergabung dengan kita atau enggak? Iya. Mungkin Ini kalau Messi main asli. Apalagi kalau dia main di belakang ya, karena ini Messi bukan Messi yang Lionel Messi. Berat beban Lionel Messi Alfari. Kenapa juga di pembapa kasih nama Lionel Messi? Mungkin di pembapa mama terlalu fans dengan Lionel Messi, makanya kasih nama Lionel Messi. Tapi beruntunglah Coach Nova dapat Lionel Messi di U17 itu. Ngomong-ngomong Soal pemain diaspora ini apa sih? sedikit ya, pendapat kamu dengan banyaknya pemain yang diaspora yang hadir di timnas ini? Ya bagus sih. Nggak, kita sekarang ya kan memang kita tahu bahwa prestasi timnas kita memang beberapa puluh tahun ini memang nggak seberapa menjanjikan. Dan Kamu termasuk orang yang merasa berdosa ya? Iya, saya orang yang merasa paling bersalah. Merasa bersalah sebagai pemain yang belum bisa memberikan gelar juara prestasi buat timnas Indonesia. Dan sekarang mungkin ya dengan program seperti sekarang ini ya semoga kita bisa berprestasi ya, minimal ya AFF dulu lah kita. Kalau Ya betul, kita harus berprestasi lah dengan potensi pemain yang ada sekarang ini di Indonesia, apalagi banyak pemain-pemain diaspora yang didatangkan oleh PSSI. Tetapi saya pikir AFF sekarang ini bukan lagi tujuan kita gitu, bukan lagi tujuan sepak bola Indonesia, tapi tujuan kita adalah Piala Asia. Kalau Piala AFF saya pikir seperti yang Pak Erick Thohir bilang itu sebagai ajang uji coba saja sebenarnya. ada orang yang bicara AFF nggak penting, yang penting levelnya lebih tinggi ya. Saya pikir itu keliru ya. Kita harus punya, mau nggak mau sepak bola kan trofi ya. Kita harus punya trofi di lemari kita sebagai pemain, sebagai penggemar timnas lah sekarang. Kita ya pengen timnas angkat piala. Ya betul. Setiap tim sepak bola, mau di klub ataupun timnas, saya pikir impian terbesar mereka adalah memenangkan laga, ya, kemudian mendapatkan trofi. Karena percuma satu tim atau satu negara main hebat tapi tidak ada trofi. Oke, itu mungkin saya setuju teman-teman. Saya setuju. Saya juga nggak sependapat kalau orang beranggapan kita udah nggak penting lagi di AFF. Karena menurut saya prestasi ya bisa kita ambil di mana saja gitu. Jangan kemudian kita baru bisa melompat satu level udah merasa sombong bahwa kita sudah levelnya bukan AFF. Saya juga nggak setuju. Termasuk ada kawan-kawan yang bilang Piala Ciki, saya nggak setuju kan. Pastinya walaupun Piala Ciki kita belum pernah dapat masalah ini. Betul. Belgia namanya keren, pernah peringkat 1 FIFA tapi nggak ada apa-apanya karena nggak pernah juara kan gitu kan. Jadi ada kesempatan juara, apalagi event ini event yang sudah terjadwal. Ya kita harus bersiap. Saya setuju. Oke teman-teman, jadi saya mau komentari sedikit soal Piala AFF yang katanya itu harus didapat sama timnas Indonesia. Jadi memang beberapa tahun ke belakang ini Indonesia tidak pernah dapat satupun yang namanya Piala AFF. Kita sudah berapa kali ganti pelatih sih? Semua pelatih yang diganti dengan pemain-pemain yang dipakai, semua potensi sudah dikasih sama PSSI, tapi kita tidak pernah menjuarai yang namanya Piala AFF. Sudah beberapa tahun ke belakang ini kita tidak pernah juara Piala AFF. Nah, kalau ada yang bilang Piala AFF itu kita harus juara dulu, saya pikir langkah Indonesia sekarang ini sudah tepat. Kenapa saya bilang tepat? Karena kita tidak hanya melihat sekedar Piala AFF saja. Kalau ada yang bilang Piala AFF itu Piala Ciki sudah tidak penting lagi, mungkin orang itu berpandangan bahwa AFF tidak terlalu penting. Ya walaupun ada juga pengamat-pengamat sepak bola yang bilang sepak bola Indonesia ini dikatakan raja ASEAN kalau sudah menjuarai Piala AFF. Saya pikir itu juga agak sedikit keliru. Kenapa saya bilang seperti itu? Apakah dengan menjadi juara Piala AFF
kita bisa main di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia? Belum tentu, Pak. Kita ambil contoh dari Singapura. Singapura sudah berapa kali juara Piala AFF? 4 kali Singapura juara Piala AFF. Tapi pernahkah dia bermain di Piala Asia? Belum pernah. Pernahkah dia bermain di kualifikasi Piala Dunia sampai ronde ketiga? Belum pernah. Indonesia memang belum pernah juara Piala AFF, tapi tembus 16 besar Piala Asia. Artinya apa? Artinya sepak bola Indonesia tidak melihat AFF sebagai tujuan lagi, tetapi melihat yang lebih tinggi sebagai tujuan dari sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir kalau ada yang bilang jangan sampai terlalu sombong karena kita baru naik level, kemudian kita menganggap AFF tidak penting. Saya pikir memang betul, AFF ini apa sih pentingnya? Iya kan? Apakah kemudian kita kalau Indonesia juara Piala AFF kita dikatakan raja ASEAN, lalu kita bisa seenaknya begitu? Kan tidak juga. Percuma kita juara Piala ASEAN atau AFF, tetapi kita tidak bermain di Piala Asia, percuma. Lagian itu di luar kalender FIFA. Makanya Sintayong atau dengan PSSI ini setuju sekali saya, mereka mau menurunkan pemain-pemain yang lapis 2, pemain-pemain U23. Betul. Itu sebagai ajang uji coba saja. Jangan jadikan itu sebagai tujuan trofi. Ya walaupun satu tim sepak bola itu membutuhkan trofi, tapi saya pikir jangan sampai kita terlalu berharap banyak dengan Piala AFF. Ya lagian kita bukan level di situ lagi. Level kita sudah level Asia. Kita sudah bermain di Piala Asia sampai ronde ke-16. Itu timnas senior. Kita bermain di U23 sampai semifinal. Semifinal itu salah satu hal yang luar biasa. 16 besar, kita satu-satunya negara di ASEAN, sepak bola di Asia Tenggara yang bisa tembus sampai semifinal Piala Asia U23. 16 besar Piala Asia senior hanya Indonesia. Singapura hancur, Malaysia hancur, Thailand hancur. Apalagi Singapura yang dikatakan 4 kali sudah pernah juara Piala AFF, tapi hasilnya apa? Tidak main di Piala Asia. Jadi untuk Piala AFF ini saya pikir tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting untuk sepak bola Indonesia. Karena sepak bola Indonesia melihatnya itu bukan lagi Piala AFF. Dengan potensi pemain yang ada sekarang, saya pikir kita kalau melihat Piala AFF terlalu cupu kita melihat Piala AFF untuk membuktikan bahwa kita raja ASEAN. Terlalu cupu. Kenapa tidak sekalian kita hantam Piala Asia? Kenapa tidak sekalian ke Piala Asia? Toh itu lebih bergengsi. Kita bisa naik peringkat FIFA. Karena target dari PSSI apa? Masuk 100 besar peringkat FIFA. Apakah kalau kita menang juara AFF kita masuk 100 besar Piala AFF, peringkat FIFA? Belum tentu kita masuk 100 besar kalau kita juara Piala AFF. Belum tentu. Jadi sekali lagi ya kita bebas untuk berpendapat gitu. Ada juga yang mau Indonesia dapat Piala AFF dulu baru boleh dikatakan sebagai raja ASEAN. Ada juga yang berpendapat itu Piala Ciki. Saya pikir sah-sah saja. Tetapi kembali lagi kita melihat yang ditargetkan oleh PSSI bukan Piala AFF. Nah kita harus dukung itu, bahwa mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar Piala AFF. Mereka melihat sesuatu yang lebih jauh dari sekedar hanya satu Piala AFF. Karena percuma kita juara AFF kalau kita tidak bermain di level yang lebih tinggi. Ya walaupun satu tim itu membutuhkan yang namanya trofi, tapi saya pikir kasih kesempatan untuk STY untuk membuktikan bahwa dia bisa membawa trofi AFF itu ke Indonesia, walaupun itu bukan tujuan utamanya. Jadi saya pikir seperti itu teman-teman. Belum hilang dari ingatan gimana panasnya komentar para fans Malaysia di ajang Piala AFF U19 kemarin. Kini Presiden FAM Malaysia dan para fans Malaysia kembali marah besar. Mereka tidak terima bahwa timnas Indonesia hanya akan menurunkan skuad U23 di Piala. Suka-sukanya kita mau kasih turun tim mana? Suka-sukanya kita, bukan urusannya dorang. Untuk itu yang dikirim masih U23. Pelatihnya STY kalau pengen gue sih kasih dikirim tim terkam aja biar sekalian adu ilmu bela diri. Oh ya,
Kan pemain-pemain Tarkam kita itu sering adu jotos itu ya, bisa lah, bisa. Boleh, setuju saya ini. AFF senior yang akan datang. Ya, keputusan Indonesia yang hanya menurunkan skuad U23 di Piala AFF senior nanti nampaknya kembali menuai kritik keras dari Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Moh Amin dan para pendukung timnas Malaysia. Saya mengerti kenapa mereka ini mau supaya Indonesia itu jangan kasih turun pemain U23. Mereka menuntut kan Indonesia harus kasih turun pemain-pemain senior. Iya kan? Mereka menuntut itu. Tetapi Indonesia tidak mau seperti itu. Enak mereka bermain fokusnya hanya di Piala AFF. Nah, Indonesia harus menghadapi 2 ajang sekaligus. Kualifikasi Piala Dunia round 3 dan Piala AFF. Pertanyaannya mana lebih penting? Ya lebih penting kualifikasi Piala Dunia lah daripada sekedar Piala Ciki seperti ini. Jadi tidak salah kalau PSSI kemudian akan menurunkan pemain-pemain U23. Ya, semoga juga pemain-pemain lapis 2. Jangan sampai kita memakai pemain-pemain diaspora yang sering bermain dengan STY. Karena itu rentan cedera di sana. Kita tahu tipe permainan negara-negara Asia Tenggara itu, mereka bermain sangat keras dan kasar. Jadi kalau kita paksakan mereka, berbahaya untuk pemain-pemain kita. Jadi jangan sampai kita menurunkan pemain-pemain senior kita. Biarkan saja pemain U23 yang ke sana. Kalau mereka main bagus ya toh bisa dipromosikan ke tim senior. Iya kan? What are you doing? Please stop. Semua ini kulakukan untukmu. Oh, di komen sama Nathan, what are you doing? Program, Ivar Jenner, Justin Hoodman, Martino Ferdinand. I was so impressed. Seriously. That still is a massive improvement from years prior. And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties. Orang di luar itu sangat mendukung timnas Indonesia. Dalam artian mereka melihat ada sesuatu dari timnas Indonesia khususnya U23 dan senior. Dimana kita berhasil tembus 16 besar senior Piala Asia, kemudian U23 sampai semifinal. Itu yang mereka lihat bahwa Indonesia punya kekuatan baru di sini. Nah, rupanya para pemain kita ini disoroti oleh beberapa media dari luar. Mereka menginginkan supaya kita ini menjuarai piala lokal lah, Piala AFF. Mereka mau tahu seberapa hebat sih Indonesia di laga-laga atau ajang-ajang lokal seperti Piala AFF ini. Seberapa hebat dengan pemain-pemain yang ada sekarang begitu, kedalaman skuad yang ada sekarang, seberapa hebat mereka. Toh di Piala Asia mereka bisa sampai semifinal dan 16 besar. Seberapa hebat Indonesia di Asia Tenggara. Banyak orang yang menginginkan hal itu, bahwa Indonesia harus juara dulu gitu. Tapi saya pikir Piala AFF bolehlah kita mengharapkan Indonesia menjadi juara di Piala AFF, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Karena kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan, maka langkah kita akan kembali 10 atau 20 tahun ke belakang yang kita hanya melihat Piala AFF saja. Tujuan kita hanya Piala AFF saja. Jangan sampai kita menjadikan itu tujuan. Karena kalau kita menjadikan itu tujuan, Piala AFF ini tujuan, maka langkah kita bukan lagi maju, tetapi kita justru kembali ke 10 atau 20 tahun ke belakang, yang kita hanya bisa melihat Piala AFF tapi tidak mampu untuk bermain di Piala Asia. Jangan sampai seperti itu. GG Control, GG Passing, Jens Raven. Coba kita lihat. Memang ini pemain-pemain yang lengkap di U19 kemarin. Kalau saja ini pemain dipakai terus, saya pikir dia akan menunjukkan kualitasnya dia. Karena ini striker tipikal yang haus gol, insting golnya ini tinggi, teman-teman. Nah, kalau dia dikasih pelatih yang tepat, saya pikir dia akan lebih gacor lagi ini. Jangan sampai dia diparkir atau dicadangkan lagi, karena dia punya body kuat, kontrol bagus, shooting juga bagus, ya kan? Lari ke sana kemari, tenaganya dia juga oke, stamina bagus. Jadi jangan sampai dia ini dicadangkan atau diparkir. Semoga dia dikasih jam bermain yang lebih tinggi lah. Tapi jangan juga kita paksakan untuk dipromosikan ke senior gitu. Karena biarkan dulu dia berkembang pelan-pelan di kelompok umur. Kemudian kalau sudah gacor, sudah matang di kelompok umur, baru dipromosikan ke timnas senior. Di sanalah dia tunjukkan itu masa-masa keemasannya dia. Saya kira seperti itu, teman-teman. You know you're better. Momen ngakak, dua atlet Indonesia dan Malaysia nahan tertawa dengan denger interview host Kamboja. Coba kita dengar. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរគាត់ថា push ចុងក្រោយចេញមកពី red face នឹងមួយទៅនឹងពីរគាត់ដឹងឬមួយក៏គាត់លក្ខណៈថាវ៉ាប៉ុន្តែគាត់ Ketawa aja bang, nggak apa-apa. គាត់ថា
គាត់ដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងគាត់ឲ្យខ្លាចនឹងការបុកមួយទៅ Ini sudah mau tahan, mau ketawa, mau tahan. potato He try Oh ini lebih parah Malaysia nih. Malaysia sampai merem ini anjing. best for team and for country. បាទគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតាម Atlet Malaysia ketawa cok, Indonesia masih tahan-tahan itu. Tapi atlet Malaysia dia tidak mau tahu dia. ដល់តែអាចយកជំនះមួយនេះបាន Tawa ជាយាមអស់ពីសមត្ថភាព Oh pelatihnya pun tertawa. Ini translatornya ini tertawa cok. សម្រាប់ក្រុមក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ជាយាមរក្សាក្រុមនឹងឲ្យមានចិត្តសប្បាយរស់រាយហើយដូចគ្នាដែរគាត់សរសើរគ្រូ Ini kalau dia wawancara saya tidak akan jawab di wawancara, saya akan ketawa dari awal di interview sampai dia berhenti bertanya. Kita baca dulu komentarnya. Ternyata lebih lucu bahasa Kamboja dari bahasa Thailand. Sebenarnya bahasa Kamboja dan bahasa Thailand itu mungkin mirip-mirip dialeknya aja. Assalamualaikum, sorry ya gitu. Agak sedikit mirip-mirip teman-teman. Jadi ya kalau mereka yang wawancara kita, seandainya kita besok-besok diwawancarai sama mereka, jangan sungkan-sungkan untuk tertawa saja. Kalau memang lucu kok. Ini sama Melayu itu bahasanya nggak beda, jauh beda. Indo Melayu, makanya mereka nggak pas dengar bahasa Kamboja gitu. Iya, karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia ini kan sehari-harinya mereka bahasa slangnya mereka itu kan hampir mirip-mirip. Jadi kalau misalkan dengar seperti Thailand atau Kamboja mereka interview atau ngomong ya pasti menjadi sesuatu hal yang baru bagi orang Indonesia dan Malaysia. Makanya mereka tertawa. Lestalu sang pemberani. Ini momen Piala AFF ini Indonesia kalah. Mantap, sangat mewakili bangsa Indonesia, tiada takut, tiada gentarnya. Sehat selalu Bang Lestalu. Weh bos, TNI ini bos, jangan kau ragu. Tidak ada itu mental takut di tubuh TNI. Ini kalau bukan di sepak bola saja ini sudah baku fight ini. Yakin pasti kita nonton gratis. Itu baku fight pasti. Ditolak pemain naturalisasi, iya kan? Pemain keturunan. Keterpurukan ini akhirnya membuat timnas Malaysia harus memutar otak. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah meniru timnas Indonesia yang memanggil pemain keturunan. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia ini rupanya mereka mau tiru-tiru Indonesia, tapi gagal total. Gatot mereka. Kenapa gatot? Rupanya mereka ditolak sama pemain-pemain keturunan mereka. Ya, mungkin mereka lihat sepak bola Malaysia ini belum ada satu kemajuan atau prospeknya belum jelas lah gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini yang ditawarkan sama PSSI untuk pemain diaspora atau pemain keturunan itu luar biasa. Kan ada prestasinya itu. Kita main di Piala Asia, kemudian kita U23 ke depannya kita akan main begini. Kan ditunjukkan prestasinya itu. Makanya pemain-pemain diaspora atau keturunan kita mau gabung, bahkan antri di belakang ini, kata Exco PSSI Pak Arya Sinalungga ini. Ada yang antri di belakang ini. Justru pemain-pemain yang grade A ini masih antri. Semoga ke depannya banyak lagi pemain keturunan yang datang ke Indonesia membela timnas, berkolaborasi dengan pemain lokal yang jago-jago, dan kita bisa juara Piala Asia, juara Piala AFF walaupun itu bukan tujuan, dan bisa masuk Piala Dunia walaupun bukan juara Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video komentar dan tanggapan dari netizen Indonesia. Jadi memang sepak bola Indonesia ini semakin hari semakin maju teman-teman. Tidak bisa dipungkiri ada kemajuan. Kita tahun 2027 ini kita bisa lihat lagi Indonesia berlaga di Piala Asia. Karena kenapa kita bisa bermain di sana? Karena kita lolos round ketiga kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Dan itu sekalian itu sama kualifikasi Piala Asia. Beda dengan negara-negara tetangga kita, mereka harus kualifikasi dulu, playoff dulu. Kalaupun mereka tembus, kalau tidak tembus ya sudah persetan dengan mereka gitu. Itulah kelebihannya Indonesia, hebatnya Indonesia di situ teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.